Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sukses mulia, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat walafiat ya. Senang sekali Bunda Septi dan Ekonom My Life bisa sharing informasi akuntansi dan ekonomi kali ini. Jangan lupa sebelum belajar, mari kita berdoa agar Allah menitipkan ilmu yang paling banyak untuk kita. Apa yang akan kita pelajari di kesempatan kali ini? Yuk kita simak tayangan berikut ini. Teman-teman mungkin masih ingat dengan konsep debit sama dengan kredit atau double entry. Jika aktivanya bertambah, pasti ada sesuatu yang bertambah pada pasifa. Atau bisa dibilang apa yang terjadi di sisi debit di kiri berpengaruh pada sisi kanan atau kredit ya. Namun, kadang-kadang apa yang ada di sisi kiri bisa saja tidak berpengaruh secara langsung di sisi kanan. Contohnya ketika aset atau harta bekerja untuk membeli beberapa perlengkapan, peralatan, dan lain-lain. Sehingga tidak ada pencatatan yang langsung terhadap liabilitas dan ekuitas. Contohnya pada saat pendirian usaha. Nah, ini ada contoh soal yang lain ya teman-teman. Bu Cucu mendirikan laundry dengan modal awal 400 juta pada tanggal 10 Juni 2020. Di tanggal yang sama, beliau membeli 3 unit mesin cuci dengan harga 45 juta rupiah. Maka pencatatan transaksinya adalah seperti ini. Kita akan melihat bahwa di sisi debit kasnya bertambah 400 juta, kemudian modal juga bertambah 400 juta di sisi kredit. Dua-duanya sudah seimbang ya teman-teman di tanggal 10 Juni 2020. Kemudian karena membeli mesin cuci, maka penulisan transaksi berikutnya adalah terjadi penambahan di sisi aset di mana hartanya sekarang bertambah menjadi peralatan sebesar 45 juta karena membeli mesin cuci. Tapi di sisi lain kasnya berkurang 45 juta. Sehingga transaksi hanya terjadi di sisi kiri tanpa mempengaruhi sisi kanan atau transaksinya jadi sisi debit, kreditnya tidak berpengaruh. Lalu kita akan lihat lagi di tanggal 11 Juni membeli perlengkapan laundry sebesar 5 juta rupiah. Bagaimana cara kita menuliskan transaksi ini di persamaan dasar akuntansi berikutnya? Di sisi debit akan bertambah sebesar 5 juta berbentuk perlengkapan, namun di sisi debit berikutnya di kas kita ada pengurangan karena kita harus membayar 5 juta rupiah karena kita membeli perlengkapan. Bisa dilihat aktiva atau debit ini bekerja dan kini kita sudah punya harta berupa kas, peralatan, dan perlengkapan. Sementara di sisi kredit tidak terjadi apapun. Kemudian di tanggal 12 Juni mendapatkan pendapatan laundry dari konsumen sebesar 5 juta, namun di hari yang sama juga harus membayar beban gaji sebesar 2 juta rupiah. Bagaimana penulisan transaksi terhadap apa yang berlaku di 12 Juni 2020 ini? Kita akan lihat bahwa di tanggal 12 Juni ada kas yang bertambah karena kita mendapatkan pendapatan sebesar 5 juta rupiah. Namun, di sisi lain terjadi penambahan juga di sisi kredit karena pendapatan merupakan bagian dari ekuitas. Pendapatan itu bisa menambah ekuitas. Di kesempatan kali ini, berarti persamaan dasar akuntansinya berlaku di sisi kiri dan di sisi kanan sama-sama memiliki penambahan sebesar 5 juta rupiah. Hasilnya, kas di posisi tanggal 12 ini adalah 355 juta, kemudian peralatan 45 juta, perlengkapan 5 juta, dan sama dengan 405 juta. Jika teman-teman menjumlahkan sisi kiri ini, maka jumlahnya akan sama dengan sisi kanan, yaitu 405 juta rupiah. Lalu di tanggal 13 Juni
ternyata Bu Cucu mendapatkan pinjaman dari bank sebesar 100 juta rupiah dan menggunakan uang laundry untuk kepentingan pribadi sebesar 10 juta rupiah. Bagaimana kita menuliskan transaksi di tanggal 13 Juni 2020? Maka penulisannya adalah terjadi penambahan di kas sebesar 100 juta rupiah dan penambahan di liabilitas sebesar 100 juta rupiah. Sehingga posisi kas Bu Cucu dalam laundry ini sekarang menjadi 453 juta rupiah dengan peralatan 45 juta rupiah, perlengkapan 5 juta rupiah, dan kini dia memiliki liabilitas 100 juta rupiah ditambah dengan ekuitas atau modal sebesar 403 juta rupiah. Di waktu yang sama, Bu Cucu melakukan prive atau pengambilan pribadi untuk kepentingannya dan nanti akan digantikan sesegera mungkin sebesar 10 juta rupiah. Di waktu itu berarti kasnya berkurang 10 juta rupiah dan modalnya juga berkurang 10 juta rupiah. Sehingga saat ini posisi keuangan di perusahaannya berdasarkan transaksi di tanggal 13 Juni ini menjadi kas 443 juta rupiah, peralatan 45 juta rupiah, perlengkapan 5 juta rupiah, dan hasilnya adalah 493 juta rupiah untuk sisi debit atau harta bisnis, dan sama dengan sisi kredit yaitu 100 juta untuk liabilitas dan 393 juta rupiah untuk ekuitas, sehingga hasilnya juga 493 juta rupiah. Demikian pencatatan akuntansi pada laundrynya Bu Cucu. Nah, teman-teman kebayang ya, kalau misalkan asetnya semakin banyak, berarti sisi kirinya akan semakin banyak kolom. Nah, untuk itu, terdapat aturan lain, pencatatan lain dalam bentuk jurnal umum untuk memudahkan pencatatan double entry. Jurnal umum akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu ketika kita melakukan pencatatan pada perusahaan jasa. Nah, itu tadi penjelasan tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, sistem double entry ini akan kita gunakan untuk persamaan akuntansi baik di perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur. Dalam konsepsi SMA, kita akan belajar untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Pastikan bahwa teman-teman mengerti kaidah tentang double entry sehingga menjadi alat untuk memahami bagaimana struktur atau siklus akuntansi berikutnya dari sisi pencatatan sampai dengan laporan keuangan akuntansi. Nah, demikian penjelasan dari Bunda. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di sesi video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.